Pemuda asal kota Bandung berinisial WR terlibat cekcok dengan sejumlah pengendara motor di Jalan Jenderal Sudirman yang berakhir meninggal dunia. Menjelang Pilkada serentak 2024, Polres Ngawi, Polda Jawa Timur memperketat pengamanan gudang logistik penyimpanan KPU di wilayah Desa Keniten, Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Polres Purbalingga berkomitmen mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya terkait program ketahanan pangan nasional. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir, edisi Rabu 13 November 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Nyawa WR, pemuda asal kota Bandung harus melayang gara-gara cekcok dengan sejumlah pengendara motor di Jalan Jenderal Sudirman. Saat cekcok, ia ditusuk pisau belati oleh pemuda berinisial MAJ alias Bejo hingga meninggal dunia. Polrestabes Bandung berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menjelaskan, awalnya tersangka MAJ bersama rekan-rekannya yang masih berusia di bawah umur melakukan konvoi sepeda motor dari arah Cijerah menuju kota Bandung. Saat melewati Jalan Sudirman, mereka melihat 4 orang yang tengah duduk-duduk. Pelaku dan rekan-rekannya kemudian memberhentikan kendaraan dan cekcok dengan korban. Mereka pun terlibat keributan hingga korban dikeroyok oleh para pelaku. Saat korban tersungkur, pelaku kemudian mengambil pisau lalu menusukkan pisau ke punggung korban. Setelah melakukan penusukan, pelaku bersama rekan-rekannya kemudian melarikan diri sedangkan korban meninggal dunia. Petugas kemudian langsung melakukan penyelidikan dan mengecek pemilik sepeda motor salah satu pelaku yang ditinggalkan. Mereka pun akhirnya menangkap MAJ alias Bejo pada Minggu 10 November lalu. Kapolrestabes mengatakan dari 6 pelaku, 5 diantaranya di bawah umur dan tetap diproses hukum. Pelaku melakukan aksi pengeroyokan hingga menusuk korban karena berada di bawah pengaruh minuman keras. Pada saat melewati Jalan Jenderal Sudirman, melihat ada 4 orang yang lagi nongkrong, kemudian pelaku berhenti dan cekcok mulut dengan korban. Dan pelaku mengambil pisau, langsung menusuk yang terselip di celananya dan menusukkan ke punggung korban. Atas kejadian tersebut, tim gabungan Polsek Andir dan Polrestabes Bandung melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran kepada para pelaku. Jadi pelaku kurang lebih ada 6 orang. 1 pelaku yang langsung menusuk di belakang saya, yang 5 orang masih di bawah umur. Untuk di bawah umur tetap dilakukan proses pidana, tetapi dengan ketentuan penanganan pelaku di bawah umur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Humas Polrestabes Bandung melaporkan untuk Polri TV. Polda Kaltim melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi terkait bertempat di Mapolda Kaltim, Balikpapan.
Barang bukti yang dimusnahkan pada kegiatan ini terdiri dari sabu sebanyak total 1,3 kg dan ganja sebanyak 999 gram. Sebagian kecil barang bukti disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan pembuktian di persidangan, sementara sisa barang bukti dimusnahkan. Kegiatan ini juga diawasi oleh berbagai instansi terkait untuk memastikan proses pemusnahan berlangsung secara sah dan transparan. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen Polda Kaltim dalam memerangi narkoba di wilayah Kalimantan Timur. Layak di blender, nggak ada masalah. Batangnya nggak ada. Bukan jenis sabu dengan total berat keseluruhan 848,27 gram neto disisihkan untuk uji laboratorium di BPOM ya. Terus untuk tersangka inisial CAW ya. Ini dengan barang bukti narkotika, satu poket plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 26,57 gram bruto atau 25,51 gram neto. Ya. Tim patroli perintis presisi Ditsamapta Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 4 orang remaja yang diduga terlibat dalam tindak pidana penodongan dan pemalakan. Penangkapan dilakukan di kawasan jembatan Pombewe yang terletak di jalur menuju Hunta Petobo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Aksi penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi aksi penodongan oleh sekelompok pemuda yang diduga bagian dari geng motor. Saat patroli, tim berhasil mengidentifikasi dan mengamankan 4 pemuda yang diduga terlibat dalam aktivitas kejahatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 senjata tajam serta 4 unit sepeda motor. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah melalui Kasubdit Penmas AKBP Sugeng Lestari menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat dan koordinasi yang baik dari unit patroli perintis presisi. Keempat pemuda yang diamankan kini telah diserahkan kepada pihak Polsek Biromaru, Polres Sigi untuk proses hukum lebih lanjut. Kita menerima informasi adanya dugaan pemalakan atau penodongan terhadap masyarakat yang melalui jembatan Pombewe menuju arah Hunta Petobo, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Berdasarkan berbekal informasi tersebut, tim patroli menuju ke lokasi dan menemukan 4 orang pria dengan 4 kendaraan yang diketahui membawa 3 bilah senjata tajam terdiri dari 2 golok sisir dan 1 bilah celurit. Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polres Ngawi Polda Jawa Timur memperketat pengamanan gudang logistik penyimpanan Komisi Pemilihan Umum yang terletak di wilayah Desa Keniten Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Pengamanan gudang logistik penyimpanan Komisi Pemilihan Umum dilakukan sebagai upaya memastikan keamanan dan kesiapan seluruh peralatan Pilkada Serentak 2024. Seluruh logistik untuk Pilkada 2024 yang disimpan di gudang logistik KPU dilakukan pengamanan yang ketat dari TNI Polri.
Polres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan pengamanan logistik ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Selain itu, sinergitas antara stakeholder terkait terus ditingkatkan guna memastikan stabilitas dan kondusivitas wilayah selama tahapan pilkada serentak. Diharapkan dengan pengawasan dan pengecekan serta pengamanan yang ketat ini, seluruh logistik dapat terdistribusi tepat waktu dan dalam kondisi baik, sehingga proses pemilihan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan tertib di Kabupaten Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menindaklanjuti arahan Kasatgas 3 Preventif, Kombes Pol Kurniawan Tandi Rongre, personel Pos Kamtipmas Masamba melaksanakan upacara bendera di SDN Saatuh guna mengedukasi generasi muda tentang bahaya paham radikalisme, intoleran, dan perundungan. Kegiatan tersebut dipimpin Bribka Rizal Saliwu dan melibatkan 4 personil Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya bertujuan untuk menanamkan pesan moral, jiwa nasionalisme, rasa cinta tanah air, serta membangun kesadaran di kalangan siswa. Dalam upacara tersebut, Bribka Rizal menyampaikan pentingnya menjaga sikap saling menghormati di antara teman sebaya serta mengedukasi siswa tentang dampak negatif dari perundungan. Bribka Rizal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleran di kalangan generasi muda. Di akhir kegiatan, personel Satgas 3 Preventif juga memberikan bingkisan kepada siswa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi sekaligus untuk mempererat hubungan antar kepolisian dan masyarakat. Tidak diperkenankan untuk digunakan oleh masyarakat. Maraknya iklan judi daring di dunia maya belakangan ini, tentunya Polri mengambil langkah dalam upaya menuntaskan masalah praktik judi daring. Dan berikut pernyataan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Komitmen Polri untuk melaksanakan amanah undang-undang dan program prioritas Bapak Presiden tanpa pandang bulu akan kita usut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saat ini polisi yang bekerja, baik yang di pusat maupun di daerah. Dan ini laporan juga sudah masuk ke Humas begitu banyak, namun akan kami sampaikan nanti secara pastinya setelah kita dapat data dari Barreskrim. Yang jelas saat ini sedang berproses. Sampai dengan saat ini tidak ada masalah dan sedang bekerja. Jadi kalau namanya berproses pasti butuh waktu. Yang pasti bahwa kegiatan ini sudah disampaikan secara khusus oleh Bapak Kapolri kepada jajaran setelah dikumpulkan di Magelang pada waktu yang lalu oleh Bapak Presiden dan menjadi satu langkah gerak dari institusi kepolisian untuk menuntaskan masalah ini sampai setuntas-tuntasnya. Yang jelas bahwa penanganan judi online itu bukan hanya sebatas pada penegakan hukumnya saja, tetapi juga harus dimaknai dengan pencegahan judi online tersebut. Jadi orang-orang yang terlibat di sana perlu dipilah-pilah mana yang bisa jadikan pintu masuk untuk pencegahan sehingga anak-anak bangsa yang lainnya, baik itu pelajar, pemuda, ataupun masyarakat yang lainnya tidak menjadi korban judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 11 November 2024 mengeluarkan surat telegram tentang penunjukan 2 Kapolda baru dalam rangka pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di wilayah Papua. Proses perlengkapan administrasi pembentukan Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya sedang berjalan dan pembangunan infrastrukturnya juga sedang dalam proses. Dan berikut pernyataan lengkap Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Untuk di TR kemarin itu adalah pengukuhan untuk Kapolda di daerah DOB. Untuk strukturnya secara aturan dan kelengkapan administrasi sedang disusun untuk kelengkapannya. Namun yang pasti bahwa Polda DOB adalah pemecahan dari Polda Induk. Jadi orang-orangnya sudah ada, tinggal disusun
sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi serta tantangan tugas yang ada di sana. Sebagian sudah siap, namun kemarin Bapak Kapolri juga sudah menyampaikan di RDP bahwa di Papua itu tanahnya luas, namun untuk mencari tanah buat bangunan Polda ataupun kepentingan kepolisian di sana tidak semudah yang dibayangkan karena harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat adat maupun dengan pemerintah sana untuk bisa dapat berjalan dengan baik. Namun pada prinsipnya sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.